memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya kepada Tuhan, karena Engkau sudah baik, sangat baik dan sungguh baik. Kita memuji hari ini Yesus kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memuji
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. pujian ini bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Baiklah
panggil Abba Bapa. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Karena semua tidak ada artinya Tuhan. Mari kita panggil Abba Bapa, Abba Bapa.
kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, di mana Tuhan sudah memutus, sudah memilih untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Bapak Pendeta Boy Liwando. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Boy. Ya, minta tolong diambilkan PowerPoint. Terima kasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ulangan sih ya, jadi nggak disambut ya. Nanti pertama disambut ya, tapi karena feedback point saya ulangin jadi nggak disambut. Oke, nggak apa-apa, bercanda. Saudara, terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Hasan Winardi dan Ibu Yuli untuk undangannya kepada saya berkhotbah pada pagi hari ini. Selamat berulang tahun juga buat Ibu Yuli, tanggal 10 Juli yang lalu, makanya namanya Juli, saudara sekalian ya. Oke. Saudara mulai curiga-curiga tuh ya sama orang yang namanya Febriana, pasti Februari ulang tahun ya saudara. Saudara, kita sudah berada di semester kedua dari tahun 2023 ini. Waktu berjalan dengan cepat tanpa menunggu apapun. Waktu berjalan begitu cepat tanpa menunggu siapapun, saudara sekalian. Tetapi satu hal, Kristus Sang Gembala, Dia menuntun kita di jalan yang benar, saudara. Kristus menuntun kita di jalan yang benar. Meskipun saudara sekalian, jalan yang benar itu tidak selalu enak, tetapi jalan yang benar itu membawa kebaikan, saudara. Ya, jalan yang benar itu gak selalu enak, tapi jalan yang benar itu membawa kebaikan. Dan Yesus Kristus itu sampai mempertaruhkan nyawanya, saudara, untuk membawakan kita kebaikan. Kristus sampai mempertaruhkan namanya untuk membawakan kita kebaikan, saudara sekalian ya. Dikatakan dalam ayat Mazmur 23, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia pertaruhkan namanya untuk membawakan kepada kita kebaikan, saudara. Dan kalau nyawanya saja diberi kepada kita, apalagi kebaikan-kebaikannya yang lain, pasti akan Dia berikan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya, saudara. Saudara, saya beri judul khotbah pada hari ini ya. Khotbah hari ini saya beri judul dengan judul dengan judul keselamatan mukjizat Allah dibuktikan manusia ya. Keselamatan mukjizat Allah namun dibuktikan oleh manusia. Mari kita membaca beberapa bagian dari kitab suci kita. Yang pertama mari kita baca dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkan bagian ini dengan judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu,
Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagian yang kedua, saudara, kita membacanya dari layar, saudara, yaitu dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bagian yang ketiga juga kita baca dari layar, saudara. Saya ambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-28a. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Saudara, orang Kristen tidak asing dengan kata mukjizat, saudara. Ya, orang Kristen gak asing dengan kata yang satu ini, yakni mukjizat. Bahkan bukan cuma gak asing, saudara, tetapi menyukai hal-hal yang berbau, yang beraroma mukjizat, saudara. Orang Kristen suka dengan hal-hal yang berbau mukjizat. Contoh, disembuhkan dari kanker stadium 4 yang dokter sudah angkat tangan, tapi sembuh. Kita dengar kesaksian seperti itu, kita senang mendengarnya. Wow, mukjizat, kita senang. Ada pasangan suami istri yang memperoleh anak setelah 10 tahun kosong dalam tanda kutip, saudara. Setelah 10 tahun gak pernah punya anak sejak menikah, saudara. Tiba-tiba di tahun yang ke-11 istrinya mengandung dan gak berapa lama, maksudnya 9 bulan kemudian, istrinya melahirkan seorang anak. Senang kita dengar hal-hal seperti itu. Ada orang juga, saudara sekalian, senang ketika satu kali dia bisa memiliki sebuah rumah milik, saudara, tanpa perlu mengeluarkan uang muka. Kenapa? Karena ada seorang sahabatnya tiba-tiba meminta nomor rekeningnya, lalu mentransfer uang yang jumlahnya pas dengan uang mukanya, saudara sekalian. Ya, pas ya dengan uang mukanya, saudara sekalian. Senang, kita senang mendengar atau menerima mujizat, saudara. Ada lagu rohani yang refnya begini, saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Wow, di tempat ini, sekarang ini, sebelum gua pulang ada mujizat. Senang nyanyinya, saudara sekalian, ya. Ada lagu yang berkata, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi kalau percaya ada mujizat, berdoa begitu amin ada mujizat, kita senang menyanyikannya, saudara sekalian. Ada lagu yang berikutnya berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Wah, ini lagu lebih spektakuler, saudara, karena setiap kali kita melangkah ada mujizat kan, sertai langkah kan. Setiap kali kita melangkah ada mujizat, setiap kali kita melangkah ada mujizat, saudara sekalian. Saudara, ada satu kekeliruan yang sering terjadi pada diri orang Kristen soal mujizat. Ini kekeliruan, saudara, dan sering terjadi masalahnya. Apa kekeliruan tersebut, saudara? Yakni menyamakan mujizat dengan pemeliharaan khusus dari Tuhan. Menyamakan mujizat dengan pemeliharaan khusus dari Tuhan, saudara. Ini beda. Contoh, saudara, ya, ini sebuah kisah nyata. Ada seorang pemuda Kristen, ya, dia satu kali melakukan perjalanan dengan sepeda motornya, saudara, dengan sepeda motornya. Di sebuah jalan yang sepi, saudara sekalian, sepeda motornya ini kehabisan bensin. Karena indikator atau penunjuk bensin dari sepeda motornya yang udah tua ini, saudara, rusak, ya, penunjuk bensinnya, saudara. Lalu pemuda Kristen ini, saudara, mulai ketakutan. Dia mulai ketakutan sebab hari mulai gelap, saudara. Dia mulai ketakutan. Lalu berdoalah pemuda Kristen ini kepada Tuhan, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan begitu dia amin, saudara, lewatlah dari seberang sana sebuah sepeda motor. Ternyata ketika dia lihat, saudara sekalian, pengemudinya ini adalah teman SD-nya.
Pengemudinya ini adalah seorang teman SD dari si pemuda Kristen ini. Buru-buru pemuda Kristen ini ya menyetop motor yang datang dari depannya, saudara sekalian, lalu dia minta sedikit bensin dan diberi, dan akhirnya pemuda Kristen ini bisa sampai di rumah dalam keadaan yang selamat, saudara sekalian. Nah, saudara, setelah pemuda Kristen ini tiba di rumahnya, saudara sekalian, dia mulai me-WA teman-temannya, dia mulai memberi kabar kepada teman-temannya, saudara yang ada di grup. Dia berkata, luar biasa, puji Tuhan, saya baru mendapat mujizat. Saya baru mendapat mujizat. Saudara sekalian, sebenarnya teman SD-nya, teman lamanya ini, saudara, itu memang selalu lewat jalan tersebut pada jam segitu. Saya ulangi, saudara. Teman SD-nya ini, saudara, yang dia temuin datang dari arah depan itu, memang selalu lewat jalan tersebut pada jam-jam segitu. Saudara sekalian, ini bukan mujizat. Ini bukan mujizat. Ini pemeliharaan khusus dari Tuhan, saudara. Pemeliharaan khusus dari Tuhan. Kalau begitu, apa sih itu mujizat? Mujizat apa? Saudara, ada sebuah buku ya yang berjudul In Defense of Miracles, saudara sekalian, ya, karangan Douglas dan Gary, saudara. Buku ini, saudara, menulis apa sih itu mujizat. Mujizat, kata beliau, saudara sekalian, ya, langsung diterjemahin aja, adalah sebuah peristiwa di mana di dalamnya Allah secara temporer melakukan perkecualian terhadap aturan-aturan atau hal-hal yang bersifat natural, alami, untuk menunjukkan bahwa dirinya Allah sedang bekerja. Jadi mujizat itu adalah peristiwa yang temporer, nggak selalu, tapi sewaktu-waktu, ya, secara temporer, secara periodik, saudara sekalian, ya. Lalu membuat perkecualian, ya, terhadap hal-hal yang bersifat natural. Maksudnya begini, saudara. Maksudnya begini. Sesuatu itu disebut mujizat menurut Gary, saudara sekalian, ya, adalah hal-hal yang terjadi di luar hal-hal yang wajar, di luar hal-hal yang alamiah atau hal-hal yang natural. Sesuatu disebut mujizat kalau terjadinya itu nggak setiap kali. Sesuatu disebut mujizat kalau hal-hal tersebut, ya, bukanlah hal-hal yang masih bisa diterangkan oleh akal. Itu mujizat. Jadi kalau terjadinya setiap kali, terjadinya setiap hari, itu bukan mujizat. Terjadinya itu sesekali aja dan melawan hukum alam, di luar kenaturalan, di luar kewajaran, saudara, dan gak bisa diterima, gak bisa diterangkan tepatnya oleh akal sehat, saudara. Contoh misalnya, saudara sekalian, ada orang sakit parah, lalu dia dirawat di sebuah rumah sakit yang terbaik. Ditanganilah di sana oleh dokter-dokter yang terbaik. Diberi obat yang terbaik. Diawasi penuh 24 jam oleh perawat-perawat yang super telaten, saudara sekalian. Lalu orang itu sembuh. Ini bukan mujizat, ini pemeliharaan khusus dari Tuhan. Kenapa, saudara sekalian? Karena ya terang aja gitu, ya, pakai bahasa Betawi, ya terang aja sembuh gitu, ya. Tetap ini pertolongan Tuhan. Tapi terang aja dia sembuh. Kenapa? Karena dia dirawat di rumah sakit yang terbaik. Dokternya dokter yang mumpuni, dokter yang kelas hebat, nomor 1 terbaik di negeri itu, saudara sekalian. Obat-obatannya juga terbaik. Diawasi penuh oleh perawat 24 jam yang selalu melihat, mengontrol TV monitornya, saudara sekalian, yang super telaten. Lalu akhirnya dia sembuh. Ini bukan mujizat, ini pemeliharaan khusus dari Tuhan. Masih bisa diterangkan secara akal sehat, saudara sekalian. Oh, terang aja dia sembuh. Kenapa? Ini loh fasilitasnya. Tenang, ini bukan mujizat, ini pemeliharaan khusus dari Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Aktor hebatnya tetap Tuhan. Tapi namanya bukan mujizat, namanya pemeliharaan khusus dari Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, keselamatan yang kita terima itu mujizat. Keselamatan yang kita terima dalam Kristus, pemberian Bapa, saudara sekalian, anugerah Bapa, itu mujizat. Kenapa mujizat, saudara? Karena, saudara, keselamatan itu melawan kewajaran. Keselamatan itu melawan kenaturalan, saudara sekalian. Ya, tadi kita baca, manusia itu berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa. Sewajarnya, seharusnya, seyogianya, manusia sudah jatuh dalam dosa, walau baru sekali, saudara, harus dicampakkan ke dalam neraka. Tapi justru manusia yang model seperti itu, saudara, Adam dan Hawa dan kita keturunannya tentu saja, dikatakan dikaruniakan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Seharusnya upah dosa itu maut, kata Paulus. Tapi di luar kewajaran kamu bisa beroleh selamat, yakni hidup kekal bersama atau dikarenakan karena Yesus.
Jadi keselamatan yang kita terima dalam Kristus itu mujizat karena melawan kewajaran. Saudara, keselamatan yang kita terima juga mujizat. Kenapa saudara sekalian? Karena keselamatan itu nggak terjadi setiap kali. Nggak terjadi setiap kali. Kitab Ibrani berkata bahwa Kristus itu hanya mati satu kali untuk selamanya. Sekali aja. Ibrani berkata demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kristus mati cuma sekali, saudara. Nggak ada remedial, nggak ada repetisi, nggak ada pengulangan, saudara. Cuma sekali. Jadi Kristus itu memberi keselamatan dan keselamatannya itu mujizat, saudara, karena terjadinya nggak setiap kali. Dan yang ketiga, keselamatan itu mujizat karena nggak bisa diterangkan oleh akal sehat, saudara. Saudara bayangkan ya. Kristus itu pencipta langit dan bumi. Kristus itu pencipta. Namun saudara sekalian, supaya dia bisa mati buat kita, ya, Kristus itu harus menjelma menjadi manusia. Harus menjelma menjadi manusia, saudara sekalian. Ini nggak bisa diterangkan oleh akal sehat. Pencipta langit dan bumi, kita hanya terbuat dari debu dan tanah, saudara. Tapi ketika debu tanah itu jatuh dalam dosa, Tuhan mau mati buat kita. Ibu-ibu di sini, kalau satu kali bikin kue, terus kuenya hangus, ya, pernah nggak sih ada ibu-ibu yang menangisi kuenya lalu berkata, kue daripada kamu hangus hitam begini jelek, mendingan saya yang mati buat kamu. Ini kan rada-rada ibu-ibu ini, saudara, betul? Nggak mungkin, saudara. Ya udah, mungkin bahan bakunya sedikit mahal, tapi buang saja lah. Tapi nangis mati buat dia. Kalau bodoh sekali, saudara, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lalu ada bapak-bapak bikin nasi goreng, satu kali nasi gorengnya keasinan, saudara. Dia berkata, nasi goreng daripada garam tadi kebanyakan, mendingan saya mati buat kamu. Ini kan pasti bapak-bapak bodoh sekali, saudara. Ya. Tapi itulah yang dilakukan Kristus buat kita. Saudara, kita ini kan debu dan tanah, ya. Saudara, dari sini ke San Diego, Pelestari kan gak jauh, ya. Saudara boleh gali itu kuburan kalau nggak ada kerjaan dan kalau tadi dimarahin petugasnya. Saudara lihat kuburan-kuburan yang sudah 5-10 tahun, ya, mulai jadi hancur kan, mulai hancur, saudara, mulai hancur. Kita ini terbuat dari debu dan tanah, hancur. Nah, saudara bayangkan ya, Kristus begitu melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia nggak binasain lo Adam Hawa, saudara. Dia nggak bilang, ini memang manusia ini, udah dah, binasain aja, kita bikin Adam Hawa yang baru. Mudah sekali. Saudara, kita debu dan tanah. Saudara bisa pergi ke toko bangunan lalu berkata, kalau saya beli pasir satu gerobak itu berapa ya? Kan kita misalnya 70 kg ya. Kita beli pasir yang 70 kg kurang lebih beratnya. Saudara tanya sama tukang bangunan, pasir segini berapa duit ya? Ya nggak sampai cepet kalau saudara, nggak sampai 100.000. Kita nih bahan bakunya murah, tapi suka sombongnya setengah mati ya. Kita cuma dari debu dan tanah, saudara. Tapi Tuhan begitu lihat kita jatuh dalam dosa, nggak dihancurin lo, nggak dibinasain, nggak kayak ibu-ibu bikin kue yang baru, nggak kayak bapak bikin nasi goreng yang baru, enggak. Tapi Bapak bilang, aku akan utus anakku yang tunggal buat mati di kayu salib, buat kamu debu tanah yang sudah jatuh dalam dosa. Ini nggak pernah masuk akal, kan? Tapi itu dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Nggak masuk akal, nggak bisa diterangkan, saudara sekalian. Ya, Kristus menjadi manusia agar dia bisa menyelamatkan kita. Kenapa Kristus mesti lahir jadi manusia? Dia mesti jadi manusia karena kalau dia nggak jadi manusia, dia nggak bisa mati. Saudara, roh nggak bisa mati. Kristus sebelum menjelma jadi manusia, dia kan roh adanya. Allah itu adalah roh. Roh itu nggak bisa mati. Roh itu abadi, saudara. Jadi supaya Kristus bisa mati di kayu salib, dia harus mewujud, dia harus menjelma jadi manusia. Makanya makanya ada hari Natal, saudara saya. Kenapa? Supaya dia bisa menjadi manusia lalu mati di hari Jumat Agung. Kristus apa jadi manusia, saudara? Buat apa? Buat mati. Nggak bisa diterangkan oleh akal kita, nggak bisa masuk akal, tapi dilakukan. Makanya saya katakan keselamatan itu mujizat. Markus berkata, saudara, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, keselamatan itu mujizat. Tidak mungkin terjadi, tapi dimungkinkan oleh Allah. Kita nggak mungkin selamat. Kita sebenarnya sudah calon penghuni neraka semua. Tapi karena Kristus kita mati punya keselamatan yang pasti. Keselamatan itu nggak mungkin terjadi, namun dimungkinkan oleh Allah, saudara sekalian. Makanya dalam pembacaan kita hari ini, saudara, ya, murid-muridnya bertanya kepada Yesus begini, Tuhan, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Siapa yang bisa diselamatkan, Tuhan?
Lalu Yesus memandang para muridnya dan berkata, bagi manusia memang gak mungkin, tapi bagi Allah mungkin terjadi. Kamu lihat, keselamatan itu gak mungkin terjadi, gak mungkin diperoleh oleh manusia, tapi bagiku, bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin kalau memang aku mau. Keselamatan yang kita terima, saudara sekalian, itu anugerah, itu benar-benar mujizat. Saudara, pada tahun 1970-an ada satu lagu yang berjudul Nobody's Child, saudara. Ya, Nobody's Child. Dipopulerkan oleh seorang penyanyi wanita namanya Karen Young, saudara. Ya, refnya berbunyi begini. Sorry ya, saya ngambil nada nih, lagi pilek juga. Ya, I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like the flowers, I'm growing wild. No mommy's kisses and no daddy's smile, nobody's wants me. Gak ada yang ingin sama saya. Saya bukan anaknya siapa-siapa. Nobody's wants me. Saudara, lagu ini tentang seorang anak buta yang berada di sebuah panti asuhan, saudara. Di panti asuhan, si anak buta ini setiap hari melihat satu persatu temannya ini diadopsi oleh orang tua baru mereka, saudara. Ada orang tua lihat-lihat anaknya, saya mau yang ini. Ya, lalu mereka bertransaksi dengan pemilik panti asuhan, dibawa pulang. Tiap hari si anak buta ini, saudara, melihat teman-temannya ini setiap hari dibawa pergi oleh orang tua baru mereka. Mereka punya masa depan yang baru, ya. Mereka pergi ke rumah yang baru, mereka punya orang tua yang baru, mereka punya masa depan yang lebih baik lagi, saudara sekalian. Tapi anak buta ini, saudara, dari hari ke hari nggak ada yang pernah mengadopsi. Pernah sih ada orang tua yang hampir mau mengadopsi dia, Tapi ketika dilihat, saudara, ternyata ada kelainan di matanya ya. Lalu orang tua atau calon orang tua ini coba kasih kekejutan buat matanya, anaknya diam aja. Anaknya nggak merespons, saudara sekalian, diam aja. Digini-gini diam aja, dia buta. Oh, akhirnya nggak jadi diadopsi. Kenapa? Karena calon anaknya ini buta. Jadi anak ini melihat, saudara sekalian, bukan melihat dalam arti bagaimana ya. Anak ini tahu kan dia buta, jadi nggak melihat. Anak ini tahu, saudara, tiap hari teman-temannya itu diadopsi satu. Tapi dia nggak pernah kunjung ada yang mengadopsi, saudara sekalian. Nah, sebab itu dia berkata, I'm nobody's child. Saya nggak akan menjadi anaknya siapa-siapa. Saudara sekalian, ketika banyak orang tertolak karena kekurangan mereka. Ketika banyak orang tertolak karena kelemahan mereka, saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus justru menebus kita di kayu salib. Kristus menebus mereka di kayu salib. Dan kita orang Kristen, kita bisa berkata sekarang, I'm somebody's child. Aku anak Bapa di sorga. Aku debu dan tanah. Bahan bakuku murah, debu dan tanah. Tapi untuk membuat aku selamat, Kristus mati di kayu salib. Luar biasa, saudara sekalian. Puji Tuhan. I'm somebody's child. Dulu orang tolak kita. Mungkin maaf kata, orang tua kita juga gak terlalu sayang sama kita. Karena ada abang kita, ada adik kita mungkin lebih pintar, lebih bagus tampangnya, dan lain-lain sebagainya, saudara sekalian. Mungkin karena karakter kita emang nyeleneh, saudara, sehingga orang tua kita gak suka sama kita. Apapun juga, saudara. Tapi Kristus kalau sudah memilih orang, dia akan mati buat dia, saudara. Mati buat orang itu, menyelamatkan dia. Sebab itu, saudara sekalian, terimalah Kristus sebagai juru selamat Anda, dan Anda akan dijadikan anak Bapa sorgawi. Terima. Saudara, saya pikir tantangan ini boleh secara berkala, saudara, diberitakan di mimbar gereja. Karena gak semua orang Kristen, termasuk Kristen lama, sudah terima Kristus sebagai juru selamat. Dia boleh ada di gereja bertahun-tahun, tapi belum tentu dia sudah terima Kristus dengan sungguh-sungguh. Makanya hari ini, saudara sekalian, terimalah Kristus. Bagi Anda yang belum terima Kristus dengan sungguh-sungguh, terima Kristus sebagai juru selamat, dan Anda akan dijadikannya anak Bapa sorgawi. Kamu somebody's child karena Kristus, saudara sekalian. Saudara, lalu sekarang apa sih bukti dari orang yang sudah diselamatkan? Kalau keselamatan itu mujizat Allah yang kemudian dibuktikan oleh manusia, apa bukti dari orang-orang yang sudah diselamatkan?
Semua orang bisa berkata saya Kristen. Semua orang yang baru jadi agama Kristen dia bisa pergi ke kelurahan dan ganti agamanya di KTP-nya. KTP-nya dulu agamanya ABCDEF, saudara sekarang ganti ya agamanya Kristen. Wow, dia pulang keluar dari kantor kelurahan, KTP saya sudah ganti Kristen. Semua orang bisa ngomong Kristen. Apa bukti dari orang-orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh mujizat keselamatan, saudara sekalian? Ya, oleh mujizat keselamatan, saudara sekalian. Kenapa, saudara? Sekali lagi perlu bukti. Karena orang muda yang kaya yang tadi kita baca juga menganggap dirinya itu sudah beragama dengan baik, bukan? Anak muda yang kaya tadi juga anggap dirinya sudah beragama dengan baik. Dalam konteks kita yang sekarang, dia sudah ke gereja. Dalam konteks kita yang sekarang, dia sudah melayani Tuhan. Dalam konteks kita yang sekarang, mungkin dia sudah memberi persepuluhan dan lain-lain, saudara. Ini anak muda anggap dirinya sudah baik. Dia berkata, mari lihat yang kanan, saudara sekalian ya. Perintah jangan membunuh, perintah jangan berzina, perintah jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati papa dan mama, kasih sesama manusia, telah kuturuti. Lalu dia tantang Tuhan Yesus, apalagi yang masih kurang. Betul saudara, tadi kita baca. Dia bilang, Tuhan, perintah-perintah itu aku sudah turuti, apalagi Tuhan yang masih kurang. Ini pemuda hebat, bikin kita minder ya. Bikin kita minder loh saudara. Dia tanya sama Tuhan, apalagi Tuhan yang masih kurang. Kita masih kurang banyak, malu nanyanya saudara sekalian ya. Malu saudara, ini pemuda nanya, apalagi yang masih kurang. Dia bertanya, apalagi yang masih kurang. Saudara, saya kasih keterangan sedikit ya. Ini nggak bisa. Nih saudara, jangan mengingini milik orang lain, saya kurungin. Itu sebenarnya perintah yang ke-10 ya. Cuman saudara, oleh anak muda yang kaya ini, dia ganti redaksionalnya, dia ganti kalimatnya dengan kalimat kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya ini adalah kalimat yang paralel saudara sekalian dengan hukum yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Jadi saudara, anak muda yang kaya ini saudara sudah melakukannya. Dia tanya masih ada yang kurang, apalagi Tuhan? Disinilah konyolnya anak muda ini. Kenapa anak muda dia nggak konyol? Karena dia nggak pernah menyebut hukum Taurat yang 1-4, betul? Saudara boleh baca cerita ini di versi Injil yang lain. Dia juga sama. Dia nggak sebutkan saudara perintah 1-4. Dia sebutkan dari yang 5-10, hormati ayah dan ibumu, sampai jangan mengingini milik sesamamu. Tapi dia nggak sebut hukum Taurat 1-4. Dia nggak sebut saudara, jangan ada padamu Allah lain. Dia nggak sebut jangan bikin patung. Dia nggak sebut jangan nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia nggak sebut ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dia nggak sebut saudara sekalian. Dan Yesus tahu, disinilah kurangnya ini orang. Saudara, apa sih bukti dari orang yang sudah diselamatkan oleh mujizat keselamatan menurut teks kita hari ini, saudara? Yesus berkata dalam ayat yang ke-21 begini, kalau engkau hendak sempurna, katanya. Berarti apa yang sudah dilakukan ini, saudara, apa yang dia perbuat, itu nggak membuatnya jadi selamat. Kita selamat karena anugerah, bukan karena perbuatan. Itu betul, saudara, betul. Kita nggak pernah punya andil apa-apa. Selamat karena anugerah. Tapi Yesus ngomong gini, kamu udah lakukan hukum Taurat dari 5-10, bagus. Tapi kalau kamu mau sempurna, kalau kamu nggak lakukan ini, kamu belum terbukti sudah diselamatkan loh, begitu saudara. Kalau kamu benar-benar sudah diselamatkan, kalau kamu mau sempurna, jual segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, engkau akan punya harta di sorga, lalu datang kemari, ikutlah aku. Saudara sekalian, kalau kamu mau sempurna, kata Tuhan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Saudara sekalian, Yesus tahu ini orang muda yang kaya, lemahnya tuh di sini. Saudara, ini nggak selalu harfiah ya. Perintah ini nggak selalu harfiah. Nggak semua, ya bahkan mungkin sangat sedikit sekali orang yang disuruh Tuhan untuk menjual hartanya. Ini bukan harfiah sekali lagi saudara. Ya, jangan ditafsirkan secara harfiah saudara. Meskipun saudara hari-hari ini di negara Israel itu ada satu komunitas namanya komunitas kibbutz saudara, KIBBUTZ. Ya, saudara cari di Google ada. Apa itu komunitas kibbutz di Israel? Itu adalah komunitas yang benar-benar menerapkan secara harfiah gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Jadi mereka itu punya komunitas sendiri, saudara, kibbutz namanya. Mereka ini jual harta mereka,
Mereka bagikan kepada komunitas, kepada anggota komunitas mereka yang masih berkekurangan, saudara, secara finansial, secara materi. Lalu mereka hidup bersama-sama. Mereka punya bank sendiri, mereka punya restoran sendiri, mereka punya bidang-bidang usaha sendiri. Mereka benar-benar jadi kelompok yang tersendiri, saudara. Namanya kibbutz, ya. Tapi itu tafsiran mereka, terserah. Tapi orang Kristen nggak ditarik untuk menjadi orang-orang seperti itu. Jangan khawatir, saudara, ya. Saya tulis jelas-jelas, ini nggak selalu harfiah. Tapi kenapa Yesus ngomong begini? Kenapa Yesus ngomong begitu, saudara sekalian? Karena anak muda ini, saudara, dia lakukan semuanya dengan baik, tapi dia kurang satu, mengasihi Tuhan. Dia kurang satu, mencintai Tuhan. Dia kurang satu, menjadikan Tuhan segala-galanya. Itu yang belum. Itu yang belum, saudara. Itu yang belum. Saudara, bukti dari orang yang telah diselamatkan oleh mujizat menurut teks kita hari ini, saudara sekalian, adalah dia itu akan puas hanya dengan Tuhan. Dan dia akan melakukan perbuatan yang baik dengan pertolongan dari Roh Kudus, saudara sekalian. Puasnya hanya dengan Tuhan. Puasnya hanya dengan Tuhan. Saudara, kita tahu dari mana sih bahwa kita ini puas dengan Tuhan? Hanya dengan Tuhan. Kalau orang lagi diberkati, ya maaf ya, secara materi, secara finansial, lalu dia berkata, Tuhan, aku puas dengan Engkau. Ya, relatif mudah ya, gampang, saudara sekalian, ya. Semua lagi cukup, semua lagi oke. Lalu kita berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu gembala, Tuhan itu pemelihara kita, terpujilah nama Tuhan. Mudah, saudara, karena semuanya lagi cukup. Semuanya lagi cukup, saudara. Tapi tahu dari mana bahwa orang itu hanya puas dengan Tuhan? Taunya begini, saudara. Ketika sesuatu yang berharga itu diambil dari diri kita, namun kita nggak kehilangan kontrol dan masih bisa menikmati Tuhan. Itu dia. Dari situ orang baru ketahuan. Saudara, anak muda yang kaya ini, saudara, dia punya banyak. Dia punya banyak sampai dia tantang Tuhan. Apalagi yang masih kurang Tuhan. Wah, kelihatannya hebat ya. Kelihatannya rohani, saudara sekalian, ini orang luar biasa. Tapi ketika Tuhan bilang, oh, aku tahu kamu tuh masih terikat dengan hartamu. Ya, lalu Tuhan Yesus tes dalam tanda kutip, jual hartamu, bagi kamu orang miskin, lalu ikutlah aku. Nggak mau. Berarti orang ini belum puas hanya dengan Tuhan. Saudara, nggak ada larangan punya uang banyak. Tidak ada larangan, saudara. Tapi ketika kita puas dengan uang, saudara sekalian, dan kita kurang puas hanya dengan Tuhan, berarti kita belum sempurna di mata Tuhan. Saudara, orang punya anak sayang, kita punya keluarga sayang sekali, saudara, sayang sekali, ya. Tapi satu kali misalnya atas izin Tuhan, ya, anak kita, ya, saya nggak usah ngomong lah ya, anak kita bla bla bla, saudara sekalian, ya, bla bla bla. Lalu anak kita, ya, bagaimana lah, kita udah gak ketemu lagi sama anak kita, saudara sekalian. Kita pasti sedih, kita harus sedih. Kalau nggak sedih kita bukan orang tua yang baik, saudara. Tapi apakah kita ini masih bisa punya kontrol atas diri kita? Apakah kita ini masih bisa menikmati Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau ini baik dalam segala hal. Lagi punya semuanya, anak baik-baik semua, keluarga istri suami baik-baik semua, hubungan dengan mertua juga nggak ruwet-ruwet amat lah, saudara sekalian, ya. Apapun yang kita mau semua tercukupi secara finansial, ya udah, oke, baik, nggak apa-apa, itu berkat Tuhan, oke. Tapi kalau satu kali Tuhan izinkan, saudara sekalian, benar nggak sih kita ini nggak nyalahin Tuhan? Kita nggak bilang anak saya begini gara-gara dokter, anak saya begini gara-gara orang lain, anak saya begini gara-gara gereja, anak saya begini gara-gara Tuhan. Atau tetap kita berkata, enggak, semuanya tetap dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan aku masih bisa menikmati Tuhan, karena Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Itu adalah orang yang benar-benar hanya puas dengan Tuhan. Hanya puas dengan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh anak muda ini, saudara sekalian, lihat ayat yang ke-22, saudara sekalian. Orang muda itu sedih dan meninggalkan Tuhan. Anak muda ini, saudara, yang tadi nantang Tuhan, apalagi yang masih kurang. Begitu Tuhan tahu lu masih terikat sama duit, lu belum puas hanya dengan aku, langsung anak muda ini, saudara sekalian, sedih dan meninggalkan Tuhan. Pergilah ia dengan sedih. Jelas Tuhan bilang, pantas Tuhan bilang, kamu belum sempurna. Kamu kelihatannya doang ke rumah ibadat. Kamu kelihatannya doang
memberikan ini dan itu, tapi kamu belum memberikan hidupmu secara sempurna kepadaku. Saudara, kita bernyanyi di gereja ya, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Kita berkata, Tuhan, hanya kamu Tuhan yang aku miliki di sorga. Wah, untuk Tuhan maha tahu ya, kalau enggak Tuhan sering kali dari kepala dengar puji-pujian dari umatnya. Terus kita berkata, tiada yang ku ingini di bumi Tuhan, hanya kamu. Berarti Tuhan surga dan bumi, hanya kamu Tuhan, hanya kamu. Benar saudara, benar. Kalau satu kali yang berharga Tuhan izinkan pergi, hilang, lenyap dari diri kita, apakah kita masih punya kontrol, ya, masih punya kendali, dan kita masih bilang, Tuhan Engkau yang terbaik, aku masih bisa menikmati kamu, yang penting aku punya kamu, kamu gak akan terlepas dari hidupku Tuhan? Atau kita mulai menyalahkan siapa-siapa, akhirnya tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan. Saudara, mari kita dengan tuntunan Tuhan, kita memastikan bahwa sebagai anak Bapa Surgawi, kita hanya mau puas dengan juru selamat kita, saudara sekalian. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita buktikan di keseharian kita. Meskipun pasti ada jatuh bangun, saudara sekalian. Kita berjerih lelah, namun kita bersyukur dalam segala realita. Kebaktian kita hari ini dibuka oleh kata-kata dari Ibu Yuni, saudara sekalian ya. Apakah hidup kita ada rasa syukur, ada penuh syukur, saudara sekalian? Ya itu tadi. Kalau kita bersyukur, semuanya lagi komplit, saudara sekalian, semuanya lagi fasilitas semua memadai, kita bersyukur, oke, bagus. Tapi ketika kita memuji Tuhan, ketika ada sesuatu yang berharga hilang atau belum datang, apakah rasa syukur kita tetap pada Tuhan dengan Tuhan, Engkau itu memang pribadi yang selalu bisa dinikmati dalam segala keadaan, atau Tuhan juga jadi berkurang untuk kita nikmati, saudara sekalian? Kita berjerih lelah, namun hidup bersyukur dalam segala realita kita. Itulah orang yang puas hanya dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang benar-benar sudah menerima mujizat keselamatan dari Tuhan, saudara. Saya mau tutup khotbah saya ke satu bagian berikut ini. Minta tolong dengan hormat Rian untuk duduk kembali di tahtanya. Saudara, kenapa ada orang Kristen yang masih nggak yakin pada keselamatannya? Kenapa ada orang Kristen lama, pelayan Tuhan bahkan? Ini yang saya temukan di lapangan, saudara. Kalau ditanya, kamu tuh kalau besok dipanggil Tuhan, kamu tuh yakin gak sih masuk surga? Masih ada orang Kristen lama yang menjawab, gak yakin tuh kok, kurang yakin tuh Pak. Kenapa ada orang Kristen yang masih gak yakin pada keselamatannya, saudara sekalian? Kenapa? Karena mereka tidak berjuang hidup sehari-hari di dalam kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus, saudara. Mereka nggak hidup sehari-hari sebagai anak Tuhan. Mereka nggak hidup sehari-hari, atau kita, saya bilang kita nggak hidup sehari-hari dengan nilai kebenaran, dengan nilai-nilai firman Tuhan. Kita ke gereja 1,5 jam, 2 jam, tapi di keseharian kita nggak menerapkan firman Tuhan di bidang-bidang kehidupan kita. Kita cari uang dengan cara kita sendiri, kita cari nilai karena kita masih belajar dengan cara kita sendiri. Ya pokoknya bagaimana kayak, pokoknya nilai gue mesti bagus kayak, mau plagiat kayak, mau nyontek kayak, mau apa kayak, yang penting nilai gue bagus. Cari pasangan hidup ya urusan nanti deh. Tahu sih Tuhan bilang cari yang seiman, tapi susah ya gitu ya. Atau saudara cari rekreasi yang sembarangan, pokoknya yang enak menurut saudara, padahal yang dipertontonkan itu sesuatu yang gak baik. Kenapa ada orang Kristen yang masih gak yakin pada keselamatannya? Karena mereka gak berjuang sehari-hari hidup dalam kebenaran, saudara sekalian. Saudara bayangkan ya, ada seorang Kristen yang hidupnya dianiaya karena Kristus. Saudara kalau tahu kesaksian dari pendeta Yusuf Roni, saudara sekalian, luar biasa. Dia dari agama lain masuk ke agama Kristen dan dia dianiaya. Dia ngomong di khotbah, ini kesaksian dia pribadi.
Dia sudah cerita di YouTube, jadi saya rasa saya boleh saya kutipkan buat saudara. Dia berkata waktu dia baru jadi beragama Kristen, saudara, itu ditangkap, di penjara, nggak ada alasan yang jelas. Disetrum, saudara, pingsan, dikotong sama teman-temannya, masuk ke sel. Udah sadar, besoknya disetrum lagi, saudara. Lalu jarinya, saudara, itu ditaruh di bawah di bawah meja. Lalu mejanya didudukin, saudara. Maksudnya di bawah kaki meja ya. Di bawah kaki meja ditaruh jarinya saudara sekalian di bawah kaki, lalu didudukin. So bisa tahu, ya belum pernah ngalamin sih ya. Bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Nah, saudara sekalian, kalau ada orang-orang seperti itu yang dianiaya, saudara sekalian, ya bertahun-tahun mereka dianiaya, nggak ada kepastian yang jelas. Lalu satu kali kita bertanya kepada dia, Bapak, Ibu, menurut Bapak atau Ibu ini nanti kalau mati masuk surga nggak ya? Terus dia jawab gini, saudara, belum tahu tuh, belum yakin saya juga. Yang dilakukan selama ini apa ya? Dia bertahan karena apa ya? Nggak mungkin kan, saudara? Kenapa orang-orang yang sudah dianiaya bagi Kristus ketika ditanya, kamu nanti kalau mati masuk surga? Dia pasti akan menjawab, pasti. Justru karena sudah pasti, saya kerjakan, saya pertahankan keselamatan saya sampai kayak begini. Justru pasti. Kenapa, saudara? Karena setiap hari dia benar-benar hidup berjuang dalam kebenaran. Kita nggak perlu sampai seperti itu kalau Tuhan nggak izinkan. Nggak perlu. Karunia menderita seperti itu juga karunia Tuhan. Nggak semua orang Kristen seperti itu. Papa saya meninggal nggak pernah tuh dianiaya Kristen. Nggak semua. Tapi kalau kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari, kenapa sih ada orang Kristen yang masih nggak yakin pada keselamatannya? Orang Kristen lama tapi nggak yakin pada keselamatannya karena dia nggak setiap hari berjuang dalam kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus. Hidupnya ngasal setiap hari, semaunya, sekenaknya, seenaknya dia, saudara sekalian. Yang tadi saya bilang, kita cari uang sehari-hari, cari nafkah, harus. Tapi kita cari uangnya dengan nilai firman Tuhan atau saudara, ya pokoknya apa aja lah, pokoknya dapat duit aja. Atau terapkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sampai mati nggak akan jadi orang yang terlalu kaya, saudara, saya ulangi ya. Mungkin sampai kita ajal nanti, kita mungkin gak jadi orang yang terlalu kaya. Kenapa? Karena kita mau terapkan prinsip firman Tuhan setiap harinya dalam cari uang. Tapi gak apa-apa. Kristus itu kan gembala, dia kan akan cukupi kita, hidup kita, saudara sekalian. Ditunjukkannya kasih setianya. Tadi kita nyanyi kan di awal. Kita cari nilai, karena kita mahasiswa murid, saudara. Kita cari pasangan hidup. Kita cari hiburan, tontonan, rekreasi, dan lain-lain, saudara sekalian. Apakah kita di dalam kebenaran, saudara? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk membuktikan mujizat keselamatan kita bagi kemuliaan nama Kristus. Dan ada berkat, saudara. Ada berkat buat anak-anaknya sejak kita masih di dunia ini. Ada berkat buat kita anak-anaknya selama kita masih di dunia ini. Apa berkatnya, saudara? Ini berkatnya. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkatnya apa? Berkatnya kebenaran. Berkatnya apa? Damai sejahtera. Berkatnya apa? Sukacita. Makanan dan minuman gimana? Oh, makanan dan minuman Yesus pernah jamin kan di Matius. Makanan, minuman, pakaian, kamu gak usah khawatir. Bapa di sorga tahu kamu butuh itu. Udah, cari dahulu kerajaan Allah. Itu akan mengikuti, saudara. Banyak orang Kristen terbalik sekarang. Cari dahulu makanan minuman. Enggak. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka makanan, minuman, pakaian akan ditambahkan kepadamu. Itu kronologi yang tepat, saudara. Dan hari ini Paulus berkata, berkat buat kamu anggota kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Selamat, kita sudah diselamatkan Tuhan. Selamat untuk membuktikannya, dan selamat diberkati oleh
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari beberapa saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah jatuh dalam dosa, saudara sekalian. Kita semua tanpa terkecuali. Sangat mudah Tuhan itu menghancurkan manusia lalu bikin generasi baru. Sangat mudah dan sangat murah. Manusia gak terbuat dari emas, manusia gak terbuat dari batu-batu yang mahal. Manusia terbuat dari bahan baku yang murah, debu tanah. Kita injak-injak debu tanah setiap saat, bukan? Itulah bahan baku kita. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, Bapa turun ke Taman Eden dan dia berkata, aku akan berikan keturunan dari wanita ini yang akan menghancurkan kepala ular. Walaupun ular itu sempat memagut tumitnya, Kristus disalib itu artinya. Tapi Kristus bangkit dari kematian. Haleluya. Dia selamatkan kita, saudara. Ini mujizat. Ini mujizat, saudara sekalian. Nggak pantas, nggak patut selamat. Selamat. Yang menyelamatkan kita bukan darah binatang, tapi darah Kristus Putra Allah. Wow. Dan Kristus cuma mati satu kali, ya buat saudara, ya buat saya, saudara sekalian. Mari hidup dalam berkat-berkat Tuhan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan karena Tuhan tahu kita masih di dunia ini, perlu makanan, minuman, pakaian, rumah, sandang, pangan, papan, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah kebenaran setiap hari dalam semua bidang kehidupan kita. Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, pekerja, pelajar, semuanya. Punya toko, punya bengkel, punya apa juga. Lakukan dalam kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Yesus
menjadi anak manusia yang mati, dibangkitkan. Tapi dia kini jadi raja atas hidup kita, saudara sekalian. Dia pemuas kita. Dan hanya karena dia, dan hanya oleh dia saja, kita puas. Tuhan kasih kita fasilitas, terpujilah nama Tuhan. Tuhan kasih kita materi, haleluya. Tapi ingat, kepuasan kita yang paling prima adalah Kristus di surga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menyelamatkan kami dan Engkau melihat bukti dari keselamatan yang sudah kami terima karena mujizat Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami menjadikan Engkau segala-galanya, Raja atas hidup kami di semua bidang kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau, demi nama Yesus. Tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman Engkau. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih tim musik. Terima kasih buat Bapak Pendeta Boy Liwando yang sudah memberkati kita dengan firman yang baru saja disampaikan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah kami dengar pada hari ini. Firman yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Boy Liwando yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan serta pelayanan Bapak Pendeta Boy dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Tuhan yang menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua, baik dari segi usaha, pekerjaan, studi, dan kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house, this is your home. Beliau ke tempat ini harus mengorbankan 2 kali ibadah, tidak bisa hadir, tidak melayani di gerejanya. Terima kasih Pak Boy sudah menjadi seluruh berkat buat kita, tentunya dengan Ibu Riri. Ya, terima kasih ya saudara. Hari Kamis kita tetap akan ada doa jam 7 malam di tempat ini. Mari kita bersama-sama bergabung. Minggu depan juga diberitahukan saudara kasih Tuhan kepada pelayan Tuhan, musik dan pemuji. Kita akan berbincang-bincang sebentar setelah ibadah ya minggu depan. Dan saudara kasih Tuhan pada minggu ini